Udah terlihat ya? Terlihatkah? Iya, sudah terlihat, Ibu. Oke, hari ini kita masuk dulu ke bab QC ya, pengawasan mutu ya. Mungkin nanti kalian kalau ada mau pertanyaan, boleh nanti habis beberapa slide bisa buka sesi tanya jawab ya. Kita saling sharing aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Lindi ya, bisa istilahnya bisa panggil Mbak juga boleh lah ya, kan masih muda juga. Ya, hari ini aku akan mengajar tentang farmasi industri, sekarang gabungan sama Menfar ya kalau nggak salah info dari Bu Yuni. Nah, sekarang itu ngambil farmasi industri. Dulu nih di bab farmasi industri. Nah, itu bab pengawasan mutu. Nah, ini sebagai nanti pedoman kalian untuk PKPA ya. Jadi nanti kalian pada saat PKPA itu kalian bisa explore lagi di tempat PKPA kalian yang aku jelaskan. Ya, makanya nanti pada saat PKPA apa yang kurang paham bisa dieksplor lagi. Lebih baik kalian pahami sekarang karena nanti pada saat PKPA itu kalian tuh akan banyak dikasih namanya tugas khusus tuh ya. Nah, nanti kalian jadi udah nggak bingung-bingung lagi gitu. Ya, oke, kita lanjut ya ke pengawasan mutu. Nah, biasanya pengawasan mutu nanti di industri itu ada bangunan dan fasilitas lab ya. Itu tersedia apa aja? Ada tersedia ruangan khusus untuk ruang instrumen, tempat menyimpan sampel, tempat menimbang bahan uji, tempat menyimpan pelarut dan reaksi, dan ruang sampel pertinggal. Terdengar ya suaranya ya? Oke. Dengar, Bu. Oke. Oke, kalau Ibu, maaf ya, sebelumnya. Ini udah gerak ya PowerPoint-nya, Bu. Tapi di kita belum gerak. udah. Sama agak ini sih, Bu, agak buram PowerPoint-nya. Mungkin Apa karena pengaruh? koneksi ya, Bu. Iya kayaknya kali. Sepertinya. Mungkin bisa off cam aja, Bu, biar mempermudah. Ya. Apa? Bisa off aja kameranya mungkin biar tidak terlalu berat juga. Oke, bentar ya. Iya, makanya tadi aku bilang agak ini ya, apakah terlihat atau enggak gitu. Takutnya kan masalah juga tuh kalau misalnya ini. Nah, coba ya. Tuh, masih terlihat nggak? Kalau di saya masih buram, Bu. Kalau yang lain gimana, teman-teman? Buram juga, Ibu. Nggak bisa pakai Zoom ya? Kita nggak dikasih Zoom soalnya, Ibu. Nggak punya Zoom. Oke, coba aku keluar dulu, masuk lagi ya. Ibu. Bentar. Iya, biasanya aku dulu pakai Zoom sama anak-anak tuh. Nah, gimana? Ya, sudah bagus, Bu. Udah jelas. Udah Iya, bagus. Bu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, biasanya ada ruangan apa aja tuh di lab di industri farmasi ya? Ada ruang instrumen. Jadi ruang instrumen itu biasanya kita meletakkan instrumen-instrumen untuk pengujian. Contohnya kayak spektro, HVLC. Kalau di industrinya ada UPLC, ya kita taruh UPLC di situ ya kan. Terus ada juga alat uji disolusi segala macam-macam. Kalau ada GCMS, ada GC juga di situ biasanya. Terus ada tempat penyimpanan sampel ya, biasanya tempat penyimpanan sampel itu ada di rak-rak sampel, ada juga dia di dalam desikator, macam-macam, nanti tiap industri akan beda-beda. Tergantung nanti industri tempat kalian PKPA. Ya, kemudian tempat menimbang bahan uji, ada di situ tempat menimbang bahan uji. Jadi bahan uji yang mau dilakukan pengujian dilakukan penimbangan terlebih dahulu. Kemudian tempat menyimpan pelarut dan reaksi ya. Ya, itu juga biasanya ada rak-raknya. Nanti tiap pelarut dan reaksi itu biasanya nanti dikasih label, ada label kapan pelarut dan reaksi itu dibuat,
kapan tanggal expired date-nya itu ada. Nah, itu harus tertulis jelas dan siapa yang melakukan pembuatan pelarut dan pereaksi tersebut ya. Jadi nanti analisnya biasanya yang melakukan pembuatan. Ya, karena kan ada yang dilakukan pengenceran segala macam untuk nanti biasanya pengujian dipakai untuk pengujian. Terus ada ruangan sampel pertinggal. Nah, selain sampel pertinggal ada juga beberapa industri tergantung ya beda-beda. Ada yang industri A misalnya stabilitas dibawa oleh QC, ada industri B stabilitas dibawa R&D, masing-masing beda. Nah, biasanya dekat sampel pertinggal nanti biasanya ada, belum aku tambahkan di sini, ada ruangan satu lagi itu ruangan untuk sampel stabilitas. Ya, jadi ada climatic chamber kita sebutnya. Ya, itu climatic chamber. Nanti climatic chamber itu masing-masing, tapi saya nggak jelasin di sini. Nanti ada di Bu Yuni ya untuk stabilitas real time sama accelerated ada di Bu Yuni. Jadi climatic chamber itu biasanya digunakan untuk stabilitas accelerated sama real time. Ya, kalau sampel ruang pertinggal itu biasa nanti digabung dengan sampel pembanding ya. Nah, nanti untuk stabilitas pasca pemasaran atau ongoing disebutnya, kita tidak di dalam chamber. Kita samakan dengan produk sampel pertinggal. Karena kan kalau namanya pasca pemasaran itu kan kita nyimpannya sesuai dengan label klaimnya aja. Jadi kalau label klaim kalian sering perhatiin deh di obat-obat biasanya di kemasan-kemasan boxnya itu kan nggak ada tuh label klaim misalnya syarat disimpan di RH berapa kan nggak ada ya, kebanyakan cuman disimpan di bawah suhu 30 atau disimpan di bawah suhu 25 atau disimpan di bawah di rentang suhu 2 sampai 8 misalnya. Kan nggak ada persyaratan RH di situ kan, biasanya di box obat mungkin kalian sering beli obat lihat boxnya ya kan, kalau sirup atau segala macam nggak ada tulisan harus disimpan di RH berapa. Jadi misalnya kalau kita mau melakukan pengambilan sampel uji stabilitas pasca pemasaran ya kita sebutnya, itu biasanya kita akan ngambil dari sampel pertinggal atau pembanding ya. Tuh seperti itu dilakukan pengujian ulang. Nah, kemudian Maaf Ibu, ya, sebelumnya PPT-nya agak gerak Bu. Sebaiknya jangan di slide share aja mungkin ya Bu. oh gitu. Kalau di slideshow itu Kecil nggak jadi agak apa-apa. gerak. Gak apa-apa Bu. Daripada agak gerak soalnya di kita. Nah, kalau gini gimana? Masih itu udah gerak ya Bu. Udah. Ya Allah, Iya maaf ya Bu. nggak apa-apa. Enggak, soalnya kalian kok nggak dikasih zoom gitu, biasa dikasih. Ntar coba aku gedein. Tapi kelihatan jelas walaupun nggak di share screen. Terlihat sih Bu. Jelas, Bu. Jelas. Kecil-kecilin ini. Bisa dikecilin. Oke ya, seperti itu. Terus limbah dan residu biasanya ditampung di wadah tertutup. Pakai biasanya mereka kalau sisa-sisa limbah nih, limbah dari HPLC atau limbah-limbah dari preparasi pada saat mau sebelum melakukan pengujian, mereka biasanya kan suka ada botol reagen coklat ini yang kosong tuh, biasanya label lamanya dibuang, terus ditandain jadi label limbah gitu. Jadi ditaruh lagi di botol kosong itu. Karena memang nggak bisa sembarangan taruh plastik biasa karena kan dia pelarut yang agak-agak keras ya, takutnya nanti berbahaya. Jadi biasanya taruh kembali di botol warna coklatnya yang sisa-sisa dari mungkin sisa dari reagen yang sudah habis seperti itu, nanti akan disimpan di area ruang limbah reject sebelum dilakukan pemusnahan. Nah, kalau limbah lab QC dilakukan pemusnahannya di mana? Kita nggak ngakuikan pemusnahan sendiri. Kita pakai biasanya beberapa industri, banyaknya pakai pihak ketiga ya. Pihak ketiganya paling terkenal sih biasanya kita pakainya Wastek. Ya, jadi dia biasanya dia udah punya tuh sumurnya, sumur untuk reagen. Jadi reagennya dituang di situ istilahnya dengan kedalaman lubang sumur sekian puluh meter. Jadi kalaupun terjadi ada percikan api atau ledakan nggak sampai terbakar, jadi kependem gitu di dalam tanah. Biasanya Wastek. Aku udah pernah lihat tuh lubang sumur si reagennya. Jadi kita pakai pihak ketiga, nanti dia yang buang, bukan. Jadi kita nggak bisa juga main buang reagen tuh sembarangan ya, karena memang apalagi pakai pengolahan limbah di industri itu nggak bisa, reagen nggak bisa di situ. Itu paling kalau pengolahan limbah yang ada di industri-industri itu cuman
hasil kayak larutan cairan dari sisa-sisa produksi untuk nyuci mesin, ngalir kan, atau nyuci tong segala macam. Paling ngalirnya kayak gitu doang kalau yang bak limbah yang ada di industrinya masing-masing. Tapi kalau untuk reaksi, reagen, itu pemusnahannya itu dilakukan menggunakan pihak ketiga ya. Jadi memang dia udah punya kapasitas untuk membuang reagen tersebut untuk mencegah terjadinya ledakan. Karena kan takutnya buang-buang di situ ada reagen apa kecampur apa kan bisa terjadi ledakan seperti itu. Ya memang ya industri harus bekerja sama dengan pihak ketiga yang memang sudah tersertifikasi ya. Terus bangunan juga biasanya kalau lab itu terpisah antara ruang produksi ya, biasanya sih berjarak nggak jauh-jauh banget, paling 2 meteran. Ya, tapi tiap perusahaan beda-beda. Ada juga yang berjaraknya lumayan jauh sih biasanya, tapi lebih enak nggak terlalu jauh karena kalau ada apa-apa koordinasi sampelnya itu lebih gampang. Karena kan sampel itu akan diberikan dari produksi ke QC. Seperti itu. Nanti sampelnya macam-macam, ada yang di dalam botol, ada yang dia di dalam plastik, dalam bentuk tablet, tergantung sampelnya apa produk antara atau produk ruahan. Kayak gitu ya. Nanti aku jelasin apa sih bedanya produk antara dan ruahan nanti ya di slide selanjutnya. Nah, untuk bangunan laboratorium. Nah, konstruksi bangunan dan perabotannya itu harus tahan terhadap asam, alkali atau zat kimia lainnya. Iyalah, karena kan memang namanya di lab kan kita berkolaborasi sama reagen-reagen yang memang asam kuat, basa kuat, kalau dia lagi pas kesenggol tumpah, ya kan? Nah, itu kan pasti terpecik tuh biasanya ke tembok. Nah, temboknya juga harus tahan banting gitu. Jangan sampai mudah kebakar atau mudah bolong gitu temboknya kan. Seperti itu. Biasanya dilengkapi juga dengan unit kayak AC ya, suhu dikondisikan 20 sampai 28 derajat Celcius dan kelembabannya juga biasanya dipantau. Kenapa sih kok pakai AC? Ya pertama pasti kenyamanan manusianya ya kan. Karena kan memang di lab itu kebanyakan kalau di industri-industri yang sudah besar, yang memang produksinya itu skalanya banyak, itu pasti biasanya 24 jam orang QC-nya, ada shift 1, shift 2, shift 3 dan instrumennya juga akan nyala 24 jam. Kalian bayangkan instrumen nyala terus, kalau nggak ada AC itu kan kepanasan pasti kan. Nah, itu. Jadi bisa rusak juga apalagi instrumen harganya miliaran ya kan. Nah, itu perlu dirawat. Jadi memang pengaruh juga lingkungan udara di area lab. Jadi harus menggunakan AC juga kayak gitu. Kemudian ada lemari asam. Lemari asam ya biasa kayak kita di fakultas ya. Jadi lemari asam juga harus persyaratan di industri, dilengkapi dengan sistem penghisap udara untuk menghindari namanya penetrasi asam toksik. Ya biasanya asam-asam kuat ya kita kan melakukan preparasinya bukan di meja preparasi biasa, tapi harus dilakukan di meja lemari asam seperti itu. Biasanya kecepatan penghisap udaranya minimal 15 meter kubik per jam per meter kubik volume lemari asam ya, velocity-nya 0,4 sampai 0,6 m per det kayak itu. Oke, nah untuk personel lab sendiri biasanya secara garis besar ya, tapi tiap industri akan berbeda-beda. Ya, biasanya dipimpin oleh kepala lab, manajer QC. Nah, kemudian di bawah manajer QC ada namanya asisten manajer QC ya. Biasanya manajer QC itu nanti ada adminnya lagi atau sekretaris tergantung kita sebutnya admin lah kebanyakan ya. Nanti di bawahnya lagi ada supervisor analisa khusus supervisor yang menganalisa bagian perkimiaan ya, mungkin cek kadar, solusi. Terus ada supervisor untuk mikrobiologi, dia biasanya juga ada yang terpisah. Ada juga kalau industrinya masih kecil itu digabung ya. Kemudian ada supervisor IPC ini tergantung, kalau IPC ini tergantung perusahaan industrinya. IPC-nya di bawah ada yang IPC-nya di bawah QE, tergantung dari industrinya. Ya. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau manajer QC, ya kalian bersyukurlah kalian ngambil apoteker. Biasanya kalau pimpinan 3 personel kunci di industri, ada manajer QC, manajer QE, dan manajer produksi, itu wajib apoteker. Jadi jika seseorang dia sudah berkarir sekian puluh tahun juga, misalnya di industri farmasi, tapi kalau dia belum apoteker, dia tidak akan bisa naik ke
level manajer QC, manajer QA, atau level manajer produksi. Karena sesuai dengan CPOB cara pembuatan obat yang baik, bahwa 3 personel kunci itu wajib apoteker. Kalau belum apoteker ya nggak bisa jadi pimpinan 3 personel kunci itu. Ya, makanya memang penting banget nih perkuliahan apoteker. Makanya kalian itu adalah semua di sini yang calon-calon apoteker itu adalah calon-calon pimpinan nantinya. Jadi kalian udah harus bisa menguasai pada saat PKPA. Ya, karena memang kebanyakan apoteker itu kalau udah bekerja pasti punya anak buah. Pasti ya minimal oke lah kalian masuk jadi supervisor ya. Pasti kalian akan membawahi analis-analis QC sama mikrobiologi. Prinsipnya kalau kalian tidak lebih memahami dibanding mereka kan nanti juga takutnya masalah di dunia kerja. Jadi kalian juga harus banyak belajar, menggali ilmu lagi. Kayak gitu ya. Nah, untuk peralatan, persyaratannya pasti di dekat peralatannya itu harus ada prosedur tetap ya, di dekat alat atau instrumennya supaya memudahkan analis-analisnya pada saat mengerjakan itu harus tetap sesuai jalur, harus tetap sesuai dengan prosedur tetapnya. Karena kalau mereka misalnya nggak sesuai nanti juga masalah, takutnya menggunakan alatnya salah, nanti alatnya jadi error, kalau error harus diperbaiki, habis diperbaiki tuh alat sebelum digunakan harus dikualifikasi lagi, takut ada komponen yang diganti segala macam ya, macam-macam. Jadi memang harus hati-hati penggunaan peralatan. Kalau misalnya ada analis baru, biasanya kita juga harus kontrol tuh analis barunya, jangan langsung disuruh, oh ya udah analis baru pegang alat aja. Nah, takutnya nggak paham alatnya jadi rusak, jadi tetap harus dipantau dulu. Jadi dipantau oleh seniornya yang lebih menguasai peralatan. Nah, peralatan atau instrumen itu ya sebelum kita pakai untuk melakukan pengujian obat itu harus dikualifikasi dulu semua peralatan lab, dirawat dan dikalibrasi sesuai selang waktu yang ditentukan. Maksudnya dia harus dikualifikasi dulu, ada kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional seperti itu ya biasanya. Nah, yang mengkualifikasi kalau untuk HPLC kebanyakan nanti kita industri itu akan bekerja sama dengan pihak dari yang kita beli suppliernya, misalnya kita beli merek Walters atau kita beli merek Shimadzu misalnya. Ya berarti nanti dia yang membantu melakukan kualifikasinya kayak gitu. Biasa kalau kita beli alat baru sih udah include dengan dokumen kualifikasinya. Seperti itu ya. Nanti lengkap tuh ada kualifikasi instalasi, operasional sama kinerjanya, performance-nya ya. Terus nah sebelumnya dilakukan kualifikasi juga harus dilakukan dulu kalibrasi eksternal dulu. Yang kalibrasi siapa? Si suppliernya juga yang bisa mengkalibrasi. Nanti dia akan memberikan label kalibrasi di alat instrumennya masing-masing tertempel. Biasanya kalau kita lakukan kalibrasi eksternal itu biasanya 1 tahun sekali. Begitu juga untuk alat lab ya. Terdapat penandaan yang jelas, jadi biasa dinomorin. Nah, ini instrumen HPLC nomor berapa, ada ID nomor alatnya kayak gitu. Terdapat pancuran air keselamatan ya atau safety shower dan pembasuh mata. Nah, ini penting di lab harus ada, wajib. Kalau nggak ada jadi temuan biasanya nanti pada saat audit. Kenapa? Karena kan nggak mungkin nih misalnya kita lagi preparasi, terus muka kita atau badan kita lagi kena siram sama misalnya asam kuat atau basa kuat ya kan. Kalau nggak langsung dibasuh kan bisa, dulu aja mungkin saya juga zaman kuliah pernah ya jas lab itu kena H2SO4 misalnya. Itu kan langsung bolong ya, apalagi kulit kalian bayangkan. Nah, makanya kan nggak mungkin ke toilet dulu lari-lari. Ya kan udah keburu rusak misalnya kulit atau matanya takutnya kan. Makanya wajib di lab itu harus punya pancuran darurat ya. Jadi pancuran itu terdiri bisa untuk membasahi tubuh kita atau membasahi langsung mata kita atau kulit kita ya, pokoknya seperti itu. Jadi supaya langsung actionnya cepat. Jadi memang harus ada di dalam lab itu. Ya, dan memang kita juga menjetnya segala macam itu istilahnya nggak terlalu banyak menggunakan berkali-kali tangan karena dia sekali penjet pakai kaki aja udah nyala kayak gitu segala macam ya. Nah, dan biasanya ukuran airnya juga udah ada takarannya, harus kencang, tapi kencang juga nggak sampai menyakitkan mata atau badan ya. Seperti itu supaya nggak ngucek-ngucek mata lagi pakai tangan, karena kalau takutnya kalau kita udah kena asam kuat atau basa kuat di baju atau badan atau muka kita, terus
kita cuci misalnya di wastafel biasa kita kucek-kucek udah bersih ya kena reagen lagi tangan kita kan habis megang reagen. Nah, itu masalahnya di situ. Ya ini untuk K3 nih. Untuk K3 di lab ya. Biasanya kalau pancuran darurat itu 20 sampai 30 PSI. Ya, atau 76 sampai 114 liter per menit. Pancurannya saking kuatnya karena memang untuk menghindari efek terlukanya badan si analis atau siapapun yang terkena reagen. Ya, pembasuh mata 10 sampai 15 PSI atau 15 liter per menit. Kayak gitu. Nah, ini contoh gambarnya. Ya biasanya dia ada tungkainya, tinggal tarik pakai tangan langsung keguyur. Badan kita basah nggak apa-apa, yang penting kulitnya selamat dulu sama mukanya sama rambutnya. Nanti habis itu baru ganti baju kan, karena biasanya kalau di lab QC juga dia nggak akan pakai baju kerja ya teman-teman ya. Biasanya di lab QC itu dia ada seragamnya. Ada baju kerja labnya, baru ada jas labnya juga seperti itu. Jadi istilahnya basah paling ganti baju kerja. Baju kerjanya mereka biasanya tetap di lab QC di industri farmasi itu ada lokernya. Jadi ada loker untuk baju rumah, untuk dia ganti baju ke baju kerja. Jadi mirip seperti di produksi kayak gitu. Ya, seperti kita diproduksi seperti itu. Ya mirip. Masih terlihat ya slide-nya ya? Takutnya udah nggak Masih terlihat. Ibu. Kalau ada apa-apa komen aja ya. Ini sampai sini paham nggak kira-kira teman-teman? Paham Ibu. Ya, paham Bu. Oke, ada yang mau nanya nggak sebelum kita lanjut? Mungkin kita harus diskusi feedback kali ya, biar saling paham gitu. Oke, tadi untuk bangunan fasilitas, oke ada yang mau nanya nggak sebelum kita lanjut? Saya ingin bertanya Bu soal kalibrasi. Oke, boleh. Sambil buka video kali ya, kalau bertanya boleh kali kita buka video ya. Ibu. Gimana? Izin bertanya Bu. Jadi untuk kalibrasi itu sebenarnya dilakukannya oleh yang punya alat, vendor yang punya alat ini Bu. Misalnya tadi kata Ibu kan ada Shimizu. Berarti nanti dilakukan sama Shimizu lagi atau memang ada seperti pihak ketiga lainnya gitu Bu? Biasanya kalau untuk instrumen, ya pihak ketiga kayak Kaltesis itu nggak bisa. Jadi memang pihak ketiga tertentu itu biasa mereka bisa sesuai dengan sertifikat kalibrasi yang mereka punya. Ya, kalau misalnya kayak instrumen kayak HPLC, UPLC, atau GC, biasanya pihak ketiga lain nggak ada yang berani karena memang mereka nggak nguasain alat itu. Dan biasanya mereka untuk mengkalibrasi juga mereka punya kayak standar kalibrasi tertentu atau kalibratornya. Biasanya yang punya itu yang pasti supplier yang punya alat dan dia punya tim untuk kalibrasinya yang memang udah tersertifikasi untuk melakukan kalibrasi. Makanya biasanya khusus untuk instrumen harus dikalibrasi sama vendor yang memang kita beli. Makanya kita juga kalau beli HPLC atau UPLC atau alat-alat instrumen ya nggak bisa ke sembarangan ya, karena kan kita lihat after sales-nya gitu, termasuk untuk kerjasama untuk kalibrasinya gitu. Jadi nggak bisa, Kaltesis nggak bisa, dia paling cuma bisa masak segala macam. Kalau HPLC dia nggak bisa kayak gitu. Biasanya jarang yang bisa untuk ini, biasanya nggak berani juga biasanya kayak gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Ya mungkin kita biar enak kita feedback tanya jawab ya. Kalian kan nanti materi cuma dikit kan ya bulannya kalau nggak salah ini ya, untuk angkatan ini perdana ya. Iya betul Ibu. Makanya saya jelasin cepet-cepet dikit. Sampai Lebaran aja Ibu. Hah? Sampai Lebaran nanti sudah selesai Ibu. Iya makanya, aduh Bu Lindi baru dikasih tahu Maret pertengahan. Di sini udah ada yang bekerja belum sebelumnya? Atau fresh graduate semua di UIN yang angkatan ini? Ada Ibu, beberapa udah ada yang bekerja. Di industri atau di apotek? Atau rumah sakit? Yang bekerja Di rumah sakit Bu. Di rumah Di rumah sakit Bu. Di industri nggak ada? Di pelayanan Bu, ada di PBF. Industri belum. Industri belum, ya ampun. Nanti bismillah ya angkatan ini, pokoknya calon-calon. Amin.
UIN, pokoknya UIN harus Amin, Bu. cari kampus lain dong di industri ya. Amin, doain Bu. Iya, karena di industri duitnya gede loh. Kalian yakin nggak mau masuk industri? Oh iya Bu. Oh iya dong. Berapa, Bu? Berapa Bu? Bu kalau udah level head mah di atas 2 digit semua. Mantap. Amin, Bu. Semoga, Bu. Ya pokoknya makanya Tanggung jawabnya juga besar ya Bu. nggak juga sama aja. Emang kalau di apotek nggak besar tanggung jawabnya, rumah sakit kan sama kalau apoteker ya. Makanya kalian harus ini semangat perkuliahan industrinya. Nanti PKPA pokoknya tanya, kalian baca dulu CPOB-nya, kalian tanya pas PKPA. Kalau kan kadang-kadang pembimbing beda-beda ya kalau di lapangan itu ya. Nah, kalau dia nggak detail, kalian yang harus lebih detail karena buat bekal kalian nanti pas kerja. Ya. Oh, seperti itulah pokoknya. Ada lagi nggak yang mau bertanya tentang QC sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada yang bertanya, aku lanjut. Yang penting kalian paham ya. Nanti kalian pas ke industri udah bisa lihat, oh gambaran lab QC yang kata Bu Lindi kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalian juga bisa diskusi nanti sama supervisor QC-nya di tempat atau manajernya. Biasanya nanti yang ngasih materi manajernya langsung sih. Gitu. Oke ya, kita lanjut ya ke materi kalau nggak ada yang bertanya lagi. Masih terlihat? Makasih, Bu. Makasih Bu. Coba. Oke, kita lanjut lagi ya. Tugas QC. Nah, tadi kan bangunan sama perlengkapannya lah ya. Sekarang kita ngomongin tugasnya, ngapain aja sih kerjanya si QC tuh ya, ngapain tuh di lab tuh ya kan. Kita harus tahu ya kan. Nah, QC itu tugasnya itu meluluskan atau merilis atau menolak atau mereject apa aja bahan awal, bahan baku. Ya, bahan awal itu maksudnya terdiri dari bahan baku dan bahan kemas. Kita sebutnya namanya bahan awal ya. Nah, ada produk antara, ada produk ruahan. Nah, bedanya apa sih produk antara atau ruahan? Nih, aku jelasin. Produk antara itu adalah produk yang memerlukan lebih dari satu tahapan proses. Itu disebutnya produk antara. Misalnya nih contoh tablet. Tabletnya itu adalah tablet misalnya contohnya tablet asam mefenamat yang di coating misalnya. Kan tablet ada yang di coating ya, ada yang disalut kan. Nah, kalau dia baru dalam proses cetak, si tablet asam mefenamatnya misalnya di coating nih, dia baru dalam proses cetak nih. Berarti kan dia udah dibentuk tablet. Nah, untuk sebelum dari tablet ini sebelum ke tahapan coating, ya dia kan masih perlu di coating lagi, perlu diuji dulu secara QC sebelum ke tahapan coating. Nah, itu bentuk tablet itu masih kita sebut namanya produk antara karena dia masih melalui tahapan coating dulu baru ke stripping. Kalau produk ruahan itu adalah suatu produk yang lagi diproses produksi, dia tinggal ke satu tahapan stripping lagi. Baru kita sebut namanya produk ruahan. Tapi kalau dia udah dibentuk stripping, kita sebutnya dia produk jadi atau dibentuk blister. Kan udah dalam kemasan primer ya, kita sebutnya produk jadi ya. Tapi kalau produk yang mengalami masih mengalami harus lebih dari 2 tahapan untuk menuju kemasan primer, itu sebutnya produk antara. Kalau produknya tinggal satu tahapan lagi menuju kemasan primer, itu disebut namanya produk ruahan. Itu bedanya ya. Misalnya produk asam mefenamat baru selesai cetak, belum di coating, belum di strip, ya asam mefenamat setelah cetak kita sebutnya antara. Tapi kalau asam mefenamatnya sudah coating, tinggal di strip, kita sebutnya produk ruahan. Tapi kalau asam mefenamatnya sudah di strip, kita sebut namanya produk jadi. Kayak gitu bedanya ya. Nah, terus perannya itu dalam mengontrol bahan dan produk mulai dari bahan diterima sampai bahan tersebut menjadi produk atau obat sampai selesai proses produksi selesai. Ya nanti setelah produk itu selesai di strip, selesai dikemas sekunder, ya mau didistribusikan ke distributor, masuk ke mau distribusikan masuk ke gudang, kemudian didistribusikan ke distributor, itu baru nanti yang merilis bukan QC lagi, tapi yang merilis akan ada wewenangnya di QE. Ya, jadi kalau mulai dari
produk rilis. Jadi prinsipnya kalau QC itu merilis bahan awal yang kita sebut di dalamnya include bahan baku, bahan kemas, produk antara dan sampai ruahan. Tapi kalau untuk perilisan produk jadi ya berarti produk jadinya produk yang jadi yang udah siap masuk ke gudang sampai yang udah siap mau kita jual ke distributor, itu yang merilis adalah QE wewenangnya, bukan QC lagi. Ya, QC hanya sampai produk ruahan. Oke, teman-teman ya, paham di sini ya. Oke, biasanya salah satunya QC itu harus menerapkan namanya GLP, Good Laboratory Practice. Kenapa? Ya karena GLP itu adalah bagian dari CPOB. Ya, suatu cara pengorganisasian laboratorium dalam proses pelaksanaan pengujian fasilitas, tenaga kerja dan kondisi yang dapat menjamin agar pengujian itu dapat dilaksanakan, dimonitor, dicatat dan dilaporkan sesuai dengan standar nasional ataupun internasional serta memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan. Nah, penerapan GLP sendiri itu kita mulai dari ada gimana sih cara sampling bahan baku yang benar, produk antara, ruahan yang betul, penanganan sampel di lab sebelum diuji harus betul ya. Pengujian sampel uji, misalnya penanganan sampel yang di lab diuji itu akan berbeda antara penanganan yang rentan RH dengan yang tidak rentan RH. Yang rentan RH mungkin akan ditaruh di desikator, yang tidak rentan RH mungkin bisa ada wadah kayak kontainer sampelnya ya, beda-beda. Terus pengujian sampel uji, yaitu harus menerapkan sistem GLP atau CPOB juga, semua metode. Dan yang paling utama, metode yang mau dilakukan pengujian itu harus dilakukan verifikasi atau validasi metode analisa dulu. Ya, di mana semua metode itu harus mengacu ke kompendia terkini. Mungkin kalian juga udah belajar di perkuliahan ya. Urutan kompendial itu adalah nomor 1 FI dulu. FI terbaru ya. FI terbaru, terus baru lari ke USP. USP baru lari ke BP. BP lah, baru lari mungkin ke Japan Pharmacope, terakhir Cina Pharmacope. Ya, seperti itu. Jadi urutannya FI dulu yang dipakai. Kalau udah nyari-nyari di FI nggak ada, baru ke USP. USP-nya juga harus yang terbaru. Seperti itu ya contohnya. Nah, melakukan validasi juga, validasi metode analisa. Nah, jadi pemeriksaan apa aja yang QC tadi ngecek bahan baku, bahan kemas. Bahan baku itu terdiri dari zat aktif juga zat tambahan. Terus bahan kemas, produk antara, ruahan, air juga pengecekan pengujian air untuk produksi, pemantauan lingkungan ya, lingkungan baik ruangan. Kalau QC untuk preparasi sama HPLC sih dia biasanya kelas black area, jadi kelas yang tidak terkendali. Biasanya pemantauan lingkungan itu pemantauan lingkungan di LAF, di ruangan preparasi mikrobiologi dan di ruang produksi ya akan dilakukan pemantauan lingkungan biasanya. Pengujian diambil misalnya sebulan sekali diambil uji mikrobanya ya, air samplernya. Terus validasi metode analisa juga dilakukan. Nah, kemudian untuk pemeriksaan bahan baku ini tergantung nanti industrinya masing-masing disebutnya apa laporannya ya. Nah, ini alurnya aja. Jadi barang tuh datang diterima oleh gudang dulu. Nah, gudang udah nerima barang nih, bahan baku baik zat aktif ataupun zat tambahan. Nanti gudang akan menyerahkan ke QC laporan barang datang, terserah nanti industri lainnya nyebut apa ya, ini secara general aja laporan barang datang ke QC. Setelah ke QC diserahkan laporan barang datang akan dicatat di buku catatan bahan baku ya, meliputi ada nama bahan, nomor batch dan suppliernya. Kemudian bagian QC akan membuat form pengambilan contoh bahan lalu dibawa ke gudang. Kemudian bagian gudang akan membawa bahan yang akan diambil ke lab untuk pengambilan sampel ya. Nah, pengambilan contoh bahan ini ngambilnya di mana? Ngambilnya di ruang pengambilan sampel ya, dan ruangannya itu terkendali. Nanti kayaknya ada deh fotonya. Ruangannya terkendali ya. Jadi seperti ruangan produksi. Biasanya kita sebutnya, kita pakainya kalau di beberapa industri besar kita udah menggunakan sampling booth. Jadi kayak ada sampling booth, ada mesinnya, udah ada HEPA filternya segala macam. Tapi dia letaknya tetap di area produksi. Dia biasanya berdekatan dengan area penimbangan, terutama ya penimbangan. Tapi ada juga contoh kalau nanti kalian yang PKPA di beberapa industri ada juga yang area samplingnya dia bangun sendiri, area ruangan terkendali seperti di produksi itu
dia di samping gudangnya, di dalam gudangnya, jadi nggak jauh untuk lalu lalang barang untuk pengambilan sampel. Tapi ada juga beberapa industri dia gabung dengan ruangan penimbangan di produksi, gitu. Tapi terpisah, tetap terpisah, punya ruangan antara terpisah dengan timbangan ya. Punya ruangan antara terpisah, tapi dia bangunannya dekat dengan area penimbangan. Petugas sampling melakukan pengambilan contoh bahan baku bahan awal sesuai dengan catatan yang ada di form pengambilan contoh prosedur tetapnya. Bahan baku ke lab QC dilakukan pemeriksaan, setelah diperiksa kemudian diberi nomor analisa oleh petugas sampling, pemberian status oleh bagian QC dan menempel label diluluskan atau rilis atau ditolak atau reject dengan format masing-masing ya. Tiap industri akan membuat format yang berbeda. Bisa terus garis miring BAQC strip tahun bulan tanggal rilis ya. Ini contoh aja. Misal kita bikin nomornya seperti itu. Kemudian pemeriksaan bahan kemas datang dan diterima oleh bagian gudang, kemudian pengecekan awal oleh gudang kesesuaian barang datang, kemudian pemberian label karantina dan pembuatan laporan barang datang oleh bagian gudang dikirim ke bagian QC. Ini sama sih mirip. Nah, cuman mungkin contoh pengambilan sampelnya agak berbeda. Kalau bahan baku mungkin menggunakan pola P atau pola akar N+1 ya, kalau bahan kemas menggunakan metode ANSI. Secara garis besar banyakkan industri menggunakan metode seperti itu. Nah, ini contoh pengambilan bahan sampel bahan baku. Jadi untuk pengambilan sampel bahan baku, bahan tambahan atau ekspien untuk bahan awal yang berupa bahan tambahan yang berasal dari pabrik dan pemasok yang telah disetujui mengikuti pola N. Biasanya sih eksipien ya, tapi kalau untuk identifikasi tetap diambil semua wadah. Tapi untuk pengujian bisa dipakai pola N. Ya, buka sejumlah wadah, misalnya N kecil sama dengan 1 plus akar N besar wadah, di mana N kecil adalah jumlah wadah yang nanti dibuka untuk dilakukan pengambilan sampel, N besar jumlah wadah yang diterima. Ya misalnya nih contohnya diterimanya 25 wadah bahan awal, maka yang diambil untuk pengujian di lab itu 6 wadah. Ya karena kan 1 plus akar N besar wadah, 1 plus akar 25. Akar 25 sama dengan 5, berarti 1 plus 5, 6 wadah seperti itu. Jadi, tapi tetap uji identifikasi akan dilakukan tiap wadah sampel. Bila sesuai uji identifikasinya, campur menjadi satu sampel dan lakukan uji selanjutnya. Jumlah wadah yang diambil berdasarkan jumlah batch barang yang datang. Jadi misalnya ke gudang datangnya misalnya 60 wadah ya, berarti kan kalau ini sih sebenarnya kita udah beberapa industri farmasi untuk mempermudah petugas sampling kita biar nggak ngitung-ngitung, biasanya kita udah hitungkan, jadi kita udah rentangkan, jadi dia nggak usah ngitung akar lagi, udah pasti angkanya segini keluarnya. Kayak tadi kan yang misalnya udah pasti angkanya segini, misalnya tadi 25 itu kan direntang 21 sampai 30 tuh udah pasti dapat angka yang harus diambil tuh 6. Misalnya yang datang 60 wadah berarti pasti diambil 9 wadah untuk pengujian. Seperti itu. Tapi identifikasi tetap harus dilakukan tiap wadah sampel. Nah, untuk bahan aktif ya, bahan aktif berupa zat aktif biasanya pakai pola P dengan melakukan sampling pada semua wadah yang datang ya. Masukkan sampel dalam wadah terpisah dan segera bawa ke lab ya. Lakukan uji pemberian identifikasi sama ya, apalagi zat aktif itu wajib semua wadah sama. Bila memenuhi persyaratan maka akan dikombinasikan menjadi P sama dengan 0,4 kali akar N. Ini sama juga udah kita golongkan supaya mempermudah petugas sampling kita. Jadi dia masuk angka berapa, wadah yang diambil berapa untuk pengujian, tapi tetap identifikasi semua wadah dilakukan. Ya, lakukan analisis terhadap sampel P dengan sesuai metode analisis terkait. Ya, dan biasanya bahan awal berupa zat aktif khusus amoksisilin biasanya akan disampling secara khusus menggunakan alat tip sampler di ruang beta laktam. Dan ruang beta laktam hanya digunakan untuk sampling amoksisilin dan tidak untuk bahan lain. Jadi misalnya beberapa industri yang jika punya produksi amoksisilin atau kita sebut produksi beta laktam ya, itu ruangan produksinya harus terpisah, area samplingnya terpisah. Nggak boleh gabung sama yang non beta laktam ya. Jadi karena gabung itu nanti cross kontaminasi bahaya.
nggak boleh. Jadi ruang samplingnya pun terpisah, dan alat stiff samplernya juga nggak boleh digabung antara yang beta lactam dengan non beta lactam. Gitu. Nah, biasanya kalau di QC itu alat sampling yang digunakan antara lain ada sendok atau sekop, ada stiff sampler, ada pompa untuk sediaan cair ya. Nah, alat sampling tergantung nih dipakainya dedicated atau tidak dedicated. Maksudnya dedicated gini loh. Maksudnya dia dipakai khusus untuk zat aktif itu atau khusus untuk bahan itu aja, nggak boleh dicampur dengan bahan lain. Contohnya kayak amoksisilin itu udah pasti dedicated, nggak boleh dicampur sama bahan lain ya. Nah, tapi jadi kalau dia alat stiff sampler tersebut dedicated, itu tidak perlu dilakukan namanya validasi cleaning atau validasi pembersihan. Nanti untuk penjelasan validasi di pembersihan ada di bab nanti khusus validasi pembersihan ya. Nah, sedangkan untuk untuk yang tidak dedicated, artinya dipakai untuk berbagai macam zat dengan satu alat stiff sampler, harus dilakukan validasi pembersihan. Nah, ini contoh alat stiff sampler ini seperti ini. Ya, nanti dia ditarik, ini tuas atasnya itu ditarik, angkat ke atas, nanti masuk nih zat aktifnya. Karena kan nggak mungkin, misalnya kalau kita pakai sendok sih biasanya sekop tuh untuk yang muda aja. Tapi kalau untuk yang tong-tong gede bisa kita pakai stiff sampler, karena nggak mungkin masa kita sekop atas. Kan kita bisa ngambil sampel tuh atas tengah bawah, ya kan? Kalau kita pakai sekop biasa gitu, sekop atas ngambil sekop tengahnya gimana, susah. Masa ngebongkar barang dulu kan kelamaan. Sedangkan kalau bahan baku itu kan datang, kalau di industri itu nggak cuma 1-2 tong, apalagi kalau industrinya gede, pasti datang tuh 50 tong, 40 tong. Kalau dibongkar semua mau berapa lama kalau nyekop satu-satu kan? Gitu. Makanya stiff sampler itu untuk mempermudah kita pengambilan sampel. Kemana ini habis ini? Ya, kemudian setelah bahan baku atau bahan kemas ya, atau yang udah diambil sampel, itu harus ditempel sampel telah diambil. Ditempel sampel telah diambil. Seperti itu. Bentar, deh jangan berisik. Oke, nah ini untuk tata cara penyamplingan bahan baku. Biasanya petugas gudang yang masukin. Nah, biasanya petugas gudang sama petugas QC tidak saling ketemu. Terserah. Petugas gudang sama tanya anaknya mau apa kan? Ya, petugas gudang dan petugas istilahnya QC tidak saling bertemu. Jadi biasanya petugas gudang masukin dulu barangnya ke ruang antara untuk sampling ya. Jadi dia dibersihin dulu, divakum dulu, dilap dulu ya, dibersihin, divakum, terus nanti dia keluar, kemudian barulah nanti orang QC ambil, masukin tuh. Nah, biasanya masukin ke area sampling. Tuh, masukin ke area sampling sininya ya. Area sampling sini. Biasanya sih nanti di ruang antara itu ada 2 troli ya, teman-teman ya. Ada troli 1, troli 2. Nah, dia harus mindahin barang ini ke troli satunya lagi. Ini kelihatan ya, ininya agak beda ya, agak tinggi ya. Agak pendek nih. Dia pindahin dulu nih si tong ini ke troli satu lagi. Kenapa? Karena kan beda nih kelas trolinya. Ini kan troli dari gudang nih. Sedangkan troli ini yang buat masuk nanti di ruangan sampling. Jadi dipindahin dulu tong ini ke troli yang ini, baru nanti di sampling. Ya, seperti itu. Nah, ini juga istilahnya tapi ada beberapa industri mungkin dia mau irit troli misalnya. Ya nggak apa-apa, bisa juga kalau mau irit trolinya, tapi dia harus ada prosedur pembersihan troli. Sampai roda-roda trolinya juga harus dikasih alkohol dan dibersihkan. Kalau memang troli ini nanti yang ikut masuk ke area sampling. Nanti sampling ini biasanya di ruangan sampling tergantung industrinya ya. Nanti kalau industri yang udah besar tuh biasanya dia udah pakai sampling booth. Ya kalau industrinya masih kecil tuh dia masih pakai kayak meja sampling begini aja. Jadi ada timbangan langsung nih kayak gini nih. Tapi kalau industrinya udah besar tuh dia udah pakai sampling booth nih. Jadi kayak ruangan yang udah ada stainless steelnya gini loh. Jadi bukan ruangan kayak gini lagi nih. Ruangannya udah
full stainless steel, di sininya udah ada alat menghisapnya, udah ada HEPA filternya. Jadi dia udah istilahnya udah ruangan khusus untuk sampling booth. Setelah diambil sampling bahan bakunya sesuai untuk dilakukan pengujian, baru dilakukan pengujian oleh lab. Setelah oke, lab pengujian pemeriksaan sesuai dengan kompendial terkini, sesuai dengan metode analisanya, baru nanti setelah oke dia akan dikasih label rilis, barulah nanti produksi, jika mau proses produksi sudah boleh menggunakan bahan baku yang sudah diberi label rilis oleh QC, seperti itu. Nah, biasanya urutan pengambilan sampel, kita urutannya biasanya ngambil di ruang sampling itu ngambil zat cair dulu. Zat cair untuk urutannya tidak berwarna, tidak berbau, encer, baru ngambil yang berwarna sedikit lemah, sedikit berbau, baru yang terakhir yang kental. Kalau yang semi solid, kalau perusahaannya ada semi solid ya, warna putih dulu, warna lemah dulu, baru warna tua. Zat padat ya segala macam ya. Tapi tetap ya dilakukan pembersihan. Karena kenapa sih warna yang paling pekat itu terakhir? Karena pembersihannya itu akan paling lama hilangnya dibanding yang warna lebih putih ya. Jadi makanya warna yang paling pekat itu terakhir. Nah, barulah dilakukan pembersihan bahan aktif terakhir, bahan aktif ya. Kalau kenapa sih bahan aktif harus terakhir? Kalau sesama zat tambahan itu dilakukan pembersihan alat samplingnya cuma pembersihan minor aja. Tapi kalau udah ketemu bahan aktif itu harus pembersihan mayor atau pembersihan besar. Jadi kalau misalnya itu harus pakai deterjen segala macam ya, pokoknya harus dikeringkan, harus dikasih air PW segala macam, masing-masing industri nanti cara pembersihannya akan beda-beda ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, untuk setiap bahan baku yang datang akan dilakukan pengujian yang mencakup ada pemeriksaan administrasi seperti cek dulu nomor bednya, nomor surat penerimaan barangnya, kesesuaian COA terhadap barang yang datang, ada nomor analisa, pabrik, supplier, jumlah bahan, kemasan, dan tanggal daluarsa. Ya, kita harus cek dulu, jangan sampai kita mau nguji taunya udah ED, ya kan nggak ada gunanya juga kita nguji kalau udah ED kan. Terus pemeriksaan fisik bahan baku diterima dalam keadaan tersegel baik dan terdapat nomor bed yang jelas di dalam kemasannya. Terus batas waktu kadaluarsa bahan bakunya juga harus dicek, sertifikat analisanya dicek juga sesuai enggak dengan bahan bakunya sebelum kita lakukan pengujian. Ya, jadi memang kita di industri itu harus melakukan pengujian ya, bukan berarti hanya percaya terhadap sertifikat analisis bahan baku, ya udah nggak usah perlu pengujian, udah diuji ini sama perusahaannya, nggak boleh. Tetap kita harus sebagai QC harus melakukan pengujian. Terus kemudian pemeriksaan kualitas bahan baku seperti uji organoleptik, uji atribut mutu ya, penetapan kadar, uji mikrobiologi jika ada persyaratannya di kompendial. Karena memang ada beberapa bahan baku terutama yang memang biasanya dia kayak obat tradisional itu banyak banget pengujian mikrobiologinya. Ya, karena obat tradisional itu biasanya tinggi akan mikrobiologi dan lain-lain sesuai protap pemeriksaan masing-masing bahan. Ya, kemudian untuk pengambilan sampel bahan kemas itu, pengambilan sampel bahan kemas itu sebelum melakukan pengambilan contoh bahan kemas, karyawan biasanya harus mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan meliputi gunting, pisau, karter, selotip, lem, dan wadah penampungan contoh atau keranjang. Ya, lokasi pengambilan contoh ya sama seperti area bahan baku. Jadi kita ngambilnya di area ruangan sampling booth. Ya, area kelas E. Karena kenapa? Itu bahan kemas primer. Kalau kemas primer itu kita harus menganggap kemas primer itu seperti bahan baku. Ya, jadi benar-benar perlayakannya seperti bahan baku, harus di area kelas yang terkendali. Karena kenapa? Kemas primer itu kan langsung nempel sama si obatnya, jadi harus kita terapkan seperti bahan baku gitu ya. Tapi kalau kemasan sekunder boleh dilakukan gudang gitu, pas dilakukan sampling di gudang ya. Terus lokasi pengambilan contoh bahan kemas di gudang ya, di ruang kelas E. Terus tingkat inspeksi. Nah, ini tingkat inspeksi bahan kemas primer ya.
itu menentukan hubungan antara jumlah unit sampel dengan ukuran lot atau batch. Setiap inspeksi diberlakukan tiap kebutuhan ditetapkan oleh bagian QC. Ada tingkat, kita kan kalau bahan kemas tadi yang saya jelaskan pakai metode NC. Ya, pakai metode NC ada tingkat inspeksi 1, ada tingkat inspeksi 2 atau 3 kecuali ditetapkan secara khusus. Tapi secara general sih kebanyakan orang pakai tingkat inspeksi 2. Kenapa? Karena tingkat inspeksi 2 itu adalah tingkat inspeksi secara normal ya. Kalau tingkat inspeksi 1 biasanya untuk kasus di mana pemeriksaan itu dapat dilonggarkan. Sedangkan kalau tingkat inspeksi 3 itu untuk berlaku untuk kasus di mana pemeriksaan perlu diperketat. Oke ya, nah untuk prosedur pengambilan contoh bahan kemas, biasanya kita siapkan alat-alatnya, masukkan alat-alat dan label ke dalam keranjang atau wadah penampung contoh, misalnya karton besar atau tong ya bisa juga. Terus buka ikatan kemasan atau gunting atau tali pengikat dengan tangan, buka tutup kemasan dengan tangan. Jika dilakukan pakailah dengan selotip, dipotong lagi pelan-pelan supaya tidak merusak kemasan. Ambil sejumlah contoh yang telah ditentukan dan letakkan ke dalam keranjang. Tutup kembali kemasan dengan tali atau selotip jika awalnya tertutup dengan selotip dengan rapi. Terus tempelkan label identitas, undertest dan karantina pada permukaan kemasan yang mudah terlihat. Kembalikan kemasan ke tempat semula, kembali ke laboratorium dan adakan pemeriksaan. Ya, kok gitu sih aku ke dalam. Oke, ini misalnya tingkat penerimaan. Ini secara general ya, tapi tiap industri akan mempunyai tingkat keberterimaan yang berbeda-beda, tapi secara general seperti ini. Ya, jadi tingkat penerimaan kualitas dengan pola pengambilan sampel tunggal. Untuk redaksi tingkat penerimaan kualitas tidak boleh ada kesalahan. Misal redaksi itu tulisan ya, tulisan huruf. Tidak boleh ada kesalahan, itu biasanya tingkat kelulusannya 100%. Jadi kalau ada kesalahan ketikan segala macam ya kita harus retur ya, retur ke suppliernya untuk mengganti. Kok bisa salah tulisannya gitu. Tapi juga harus ditelusuri lagi sebelum kita melakukan komplain ke supplier ya, ditelusurin apa salahnya di kita atau salahnya di dia. Takutnya salahnya dari R&D-nya mungkin pada saat bikin proofprint atau artwork sebelum proses pencetakan dia salah ketik. Kayak gitu ya, ngaruh. Terus untuk lem dan performa bahan kemas tingkat penerimaan kualitasnya itu adalah 10%. Untuk pengukuran tingkat penerimaan kualitas untuk ukuran misalnya ukuran dus, foil, botol tidak lebih dari kurang lebih 1 mm. Untuk brosur dan karton tidak lebih dari plus minus 5 mm. Untuk tingkat warna penerimaan kualitas atau EQL-nya adalah 10%. Secara garis besar, karena warna kan istilahnya bukan yang fatal, tapi agak hati-hati karena takutnya produk palsu dianggapnya nanti. Untuk foil atau tube tingkat penerimanya adalah 0,01%. Nah contoh misalnya kita kedatangan folding box ya, folding box itu kemas kunder misalnya produk asam mefenamat. Dia datang 5.000 misalnya. Nah 5.000 itu masuk di rentang yang mana? Berarti 5.000 itu kan masuk di rentang yang ini nih. Nah kita secara normal kita pakai inspeksi tingkat 2 dulu yang L. Berarti dia yang L nih tingkat 2 ya. Nah kita geser lagi. Ini yang tingkat 2. Nah, yang L berarti dari 5.000 tadi yang datang ya menggunakan tingkat inspeksi 2, berapa banyak sih bahan kemas yang mau kita lakukan pengujian, kita mau cek, kita ambil itu berapa banyak? Kan nggak mungkin juga kita ambil 5.000-nya kita cek semua ya kan? Itu wasting time banget ya kan? Jadi kita kayak random sampling lah, kita ambil dari 5.000 itu berapa sih sesuai EQL pengambilannya. Dari 5.000 itu kalau tadi kan kode tingkat inspeksi 2, 5.000 itu L. Berarti kita lihat garis yang L di sini. Yang L berarti dari 5.000 kalau kita pakai tingkat inspeksi 2 yang kita ambil itu 200. Nah, 200 itu yang kita sampling. Dari 200 itu tergantung nih nanti EQL-nya itu, oh misalnya tadi kan warna itu kan 10% misalnya. Oh warna itu EQL-nya 10%. Ini EQL garis yang di atas ini posisinya untuk EQL-nya. Kalau ini untuk jumlah sampel yang diambil.
Oh misalnya L ini tadi 200. Oh untuk warna, ini warnanya agak sedikit merah tapi agak masuk minor dikit gitu misalnya. Warna merahnya tuh agak kurang kereng dikit misalnya. Ya berarti kan kita ambil kriteria keberterimaannya, kita tarik garis lurus. Tadi kan EQL-nya kalau warna kita lihat di sini EQL-nya itu kan 10% misalnya. Misal. Berarti kita tarik garis lurus dari 200 itu, tarik garis lurus di sini ketemunya kan EQL-nya 10% di sini. Jadi kalau 21 dari 200 ditemukan 21 yang warnanya agak butek atau agak aneh, berarti kita riliskan paling 21 ini yang kita tandai. Tapi kalau kita ketemu 22 dari 200 berarti kita reject ke customer ke suppliernya. Kita akan melakukan komplain ke ke supplier supaya suppliernya melakukan sortir sendiri di sana kayak gitu. Ya. Nah, ini tapi kalau kita menggunakan kita mau coba lagi nih. Kita penasaran nih, kita mau sampling diperketat aja, habis kita pakai tingkat inspeksi 2, kita mau coba yang diperketat ya bisa juga. Kalian tadi kan yang diperketat misalnya dari ini yang diperketat itu misalnya ini kan tingkat inspeksi diperketat itu yang 3. Berarti misalnya dari 5.000 itu kalian ambil yang M. Yang M. Nah, M itu berapa? 315. Kalau tadi yang normal kita dari 5.000 kita ambil 200, kalau mau diperketat berarti dari 5.000 kita ambilnya 315. Ya, berarti lihat dari 315 ini kalau ketemu tadi kan tingkat warna itu 10%-an ya, 10%-an. Ya, kalau ketemu 18 kita terima, kalau ketemu 19 kita reject. Tadi kan kalau yang normal lebih longgar lagi ya. Kalau ya, kayak gitu. Kalau mau kita penasaran ada suatu masalah, kita bisa lanjutkan diperketat. Tapi nggak mungkin kita lanjutkan dilonggarin. Kalau dilonggarin mah biasanya kalau tingkat inspeksi 1 itu kalau kita gunakan misalnya si suppliernya itu udah terpercaya lah. Misalnya dalam 2 tahun, 3 tahun nggak pernah ada komplain. Nah itu bisa kita pakai tingkat inspeksi dilonggarkan. Sama dia nggak pernah ada masalah. Kayak gitu. Oke, mungkin kita buka lagi sesi tanya jawab sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Kita buka lagi sesi tanya jawab ya. Yuk, boleh yang mau bertanya. Paham nggak kira-kira tentang pengambilan sampel bahan awal dan bahan kemas? Ibu izin bertanya, Ibu. Iya, mungkin yang bertanya bisa open video kali ya biar Bu Lindi kenal ya kan. Nanti kalau kuliah offline bisa. Boleh izin bertanya tentang pengambilan sampel bahan baku untuk excipient itu menggunakan pola N ya, Bu? Iya. Harusnya N sama dengan 1 tambah AK dari N. Iya. N ini kan jumlah wadah yang diterima. Jumlah wadah yang diterimanya di gudang maksudnya ya, Bu? Yang datang. Yang datang, oke. Ke gudang, misalnya yang datang ke gudang dari supplier bahan bakunya misalnya 25 tong. Ya berarti 25 itu misalnya excipientnya misalnya amilomanihot misalnya. Ya. Berarti 25 itu udah dirumusin 1 plus akar 25. Jadi 6 gitu. Jadi 6 itu diuji nanti mutu dan sebagainya gitu ya, Bu? Ya, jadi 6 itu adalah yang perwakilan, tapi untuk uji identifikasi diuji semua. Tetap dibongkar semua untuk identifikasi. Ya misalnya pemeriannya, warnanya, baunya, ya kan kayak identifikasi itu kan bisa langsung tanpa harus pakai lab ya, seperti itu. Ya, Bu. Kalau biasanya kan untuk bahan excipient juga ada syarat itunya ya, Bu. Syarat persentase kadar murninya gitu, kemurniannya berapa gitu kalau di farmakope. Nah, kalau misalnya dari 6 itu misal ada salah satu yang tidak memenuhi syarat persentase kemurnian di farmakope, itu apa yang terjadi? Apakah kita bakal nolak 100 bahan bakunya atau gimana, Bu, kira-kira? Kalau misalnya dari 6 itu nggak memenuhi syarat, ya kita harus kemungkinan cek semua. Jadi sebenarnya itu kayak sampling awal aja sih. Jadi kalau sampling awal 6 itu nggak memenuhi syarat, kita harus bongkar, kita cek semua, mau nggak mau. Jadi nanti ketahuan mana yang nggak memenuhi syarat. Tadi kan kalau cek semua itu identifikasi awal kan. Ya kan, identifikasi awal kita lihat ada yang aneh-aneh nggak. Jadi pasti biasanya orang QC itu akan udah apal nih bahan baku yang diterima. Kan udah ada pedomannya ya, misalnya pemeriannya seperti apa, warnanya gimana, bau aromanya gimana.
Nah, biasanya dia akan bongkar semua, jika ada yang aneh kita akan fokus 6 itu diambil dari yang aneh itu. Ya kan? Misalnya ada yang masalah ya berarti mau nggak mau semua wadah kita uji semua. Nggak bisa dipilih gitu loh. Semua wadah diuji semua. Ya, tapi sekarang sih karena banyak aturan baru dari Farmakope diupdate lagi kalau nggak salah uji bahan baku baik bahan tambahan atau zat aktif kita juga wajib melakukan uji impurities juga di situ. Ya, semua diuji, pemberian, kadarnya, impuritiesnya diuji semua. Harus diuji semua dan itu udah harus divalidasi metode analisa dulu. Jadi kalau ada masalah ya kita uji semua. Jadi ketahuan nih. Kalau misalnya ada masalah ya kita harus reject yang mana gitu loh. Tong berapa yang di reject gitu. Oh, Ibu Gitu, jadi jadi gimana bukan? Jadi nggak kalau misalnya di antara 6 itu misalnya ada salah satu yang bermasalah, maka kita harus memeriksa 25 bahan wadah itu ya, Bu? Diperiksa kadarnya, impurity semuanya dicek gitu ya, Bu? Nggak bisa ya. Tapi ya memang kalau udah ada yang aneh wajib diperiksa semua. Misalnya kita nggak usah lihat dari, kan sebenarnya kalau cek kadar itu kan belakangan ya, pasti awal itu pemeriksaan itu dari identifikasi kan. Ya kan, misalnya, ini kok baru dibuka udah ada bintik-bintiknya misalnya bahan bakunya aneh ya kan. Ini kok udah dibuka antara tong ini sama tong ini beda warna nih. Yang satu warnanya putih nih, satu warnanya agak butek kuning-kuningan ya kan. Nah, itu udah harus curiga di situ. Jadi memang identifikasi itu adalah sortir awal banget. Kalau kita udah curiga ya mau nggak mau makanya identifikasi itu harus bongkar semua, nggak bisa kita pilih. Karena itu benar-benar kayak polisi awalnya lah. Nah, kalau udah ada yang terus kita agak ini ya misalnya ya kan namanya bahan baku banyak itu kan pekat ya wanginya ya. Jadi agak ambil sampel jauhkan kita agak cium aromanya agak aneh atau enggak. Kalau aneh ya berarti memang harus diambil yang aneh-aneh itu diuji semua. Jadi itu kayak tahap penyeleksi lah sebelum kita lakukan uji untuk keseluruhan. Karena kalau kita udah lakukan uji keseluruhan itu kan itu udah uji lengkap ya yang membutuhkan banyak banget reagennya. Jadi memang itu biasanya kita bordernya itu di uji identifikasi. Tapi kalau memang nanti kita ketemu yang ini mau nggak mau kita uji semua. Semua wadah kita uji walaupun itu zat tambahan ya memang makanya identifikasi harus semua wadah dulu. Kayak gitu. Apalagi kan lagi marak tuh kasus-kasus ya kemarin ya. Jadi memang harus lebih detail untuk pengujian bahan tambahan sekalipun. Kayak gitu. Dan memang kita ujinya harus dilakukan sampai impurities. Nah, memang itu PR-nya industri farmasi akan banyak biaya di situ, uji impurities. Jadi nggak langsung oh nih ketemu satu balikin semua, harus cek semua. Takutnya kita sebagai orang pabrik juga kalau mau balikin barang kita lihat-lihat dulu stok gudangnya, taunya gudangnya nggak ada, taunya itu produk butuh urgent misalnya ya kan nggak mungkin kan kalau kita langsung balikin semua kan takutnya nanti dia nggak mau lagi kan nggak mau kirim lagi atau ngambek atau apa bisa supplier. Tapi kalau misalnya kita udah punya bukti, kita udah uji semua dan memang misalnya dari 25 tong ternyata ada 4 tong yang bermasalah, ya mau nggak mau kita reject yang 4 tong, kita terima misalnya 21 tong yang memang sesuai dengan identifikasi MS, hasil uji sampai impurities lengkapnya MS, kayak gitu. Dan harus sesuai pengujiannya, harus sesuai kompendial terkini, terupdate. Nggak boleh misalnya kan misal kita nanti kalau ada yang bekerja di industri farmasi misalnya amilomanihot dilakukan pengujian ada 17 pengujian, oh udah pilih-pilih aja yang kita punya cuma 5 pengujian, nggak boleh, harus 17-17-nya dilakukan pengujian gitu ya, karena udah harus ngikutin kompendial gitu ya. Gimana, paham Mas? Siapa Mas namanya? Paham, Bu. Izin tanya lagi, Bu. Untuk bahan aktif itu kan menggunakan pola P ya, Bu. Itu untuk perhitungannya sama aja dia, Bu. N yang besar itu adalah jumlah yang diterima gitu. Iya, mirip. Tadi kan ada contohnya, cuman memang beberapa industri biasanya udah ditabelin, jadi nggak pusing tuh orang samplingnya ngitung-ngitung lagi biar nggak salah. Tapi tetap identifikasi seluruhnya, apalagi zat aktif sama ya, mirip. Itu cuman kayak ini loh. Jadi misalnya kalau pola P, pola N itu
Jadi dia untuk perwakilan untuk pengujian sampel nanti di-mix gitu loh. Berapa jumlahnya dari 6 tong dihitung kayak gitu loh. Tapi kalau untuk pengecekan keseluruhan tetap baik zat aktif ataupun zat tambahan. Harus keseluruhan diuji. Apalagi sekarang makin ketat masalah pengujian bahan baku sama zat aktif dan zat tambahan ya. Seperti itu. Bu, terima kasih Bu. Oh ya, oke. Yang lain ada yang mau bertanya nggak? Bu, saya Ya. Lutmila, Bu. Tadi sedikit disinggung terkait retur ya, Bu. Oh Izin iya. bertanya, Bu, tapi ini terkait yang dilakukan di industri karena saya penasaran, Bu. Nah, kalau misal ada obat 3 bulan sebelum expired, boleh dibalikin dari PBF ke industri. Produk jadi Nah, atau bahan baku? produk jadi, Bu. Oh iya. Kenapa kalau ada PBF kenapa? Ya, nah dari industri itu langkah apa ya, Bu, yang dilakukan untuk obat yang telah dikembalikan dengan expired date sebelum 3 bulan itu, Bu? Oh, biasanya kan itu kan sebenarnya kalau persyaratan ED itu kan tergantung dari industri sama PBF-nya kan. Ada juga industri yang nggak mau dibalikin, ya kan? Ada yang oh ya udah dikasih waktu 3 bulan bisa balikin gitu ya kan? Misalnya, ya biasanya langkahnya nanti dari apotek atau rumah sakit dia akan ngirim surat pengembalian, ya kan ada form yang harus diisi, mau dikembalikan alasannya kenapa, karena mungkin rusak atau mungkin expired date. Nanti dari PBF akan menyampaikan ke pabrik biasanya. Nanti kalau di pabrik masuknya ke gudang reject. Nanti kita masuk ke gudang reject, kita evaluasi, kita rekap, dan itu memang produk expired date. Jadi nanti kita masukkan ke gudang reject paling. Nggak ada diinvestigasi apa-apa karena cuman pengembalian karena expired date. Beda kalau misalnya pengembaliannya itu karena ada something yang masalah, misalnya oh dikomplain, dikeluhkan karena apotek misalnya, karena misalnya dia beli misalnya kapsul nih, sop kapsul kan ada misalnya obat tuh yang kayak jeli-jeli kapsul itu yang obat ibu hamil itu kan kapsulnya agak lembek tuh. Kadang-kadang suka nempel tuh ya, suka nempel di botolnya nih mau dikembaliin nih. Berarti, Bu, obatnya itu dimusnahkan ya, Bu, dari industri? Halo, sorry internet nih baru pindah ke internet handphone. Bermasalah Iya, internet. Ibu, nggak apa-apa, Ibu. Ya, jadi kalau untuk expired date itu nanti langsung kita kumpulkan dulu setelah kita terima dari customer atau dari PBF itu kita kumpulkan di gudang reject dan itu nanti akan ada label itu memang produk expired date karena nanti akan ada pemisahan antara produk expired date sama produk recall, ya kan? Nanti musnahinnya barengan sekalian sekian ton. Jadi nggak dikit-dikit karena kalau kita musnahin barang dikit-dikit lebih mahal biaya pemusnahannya dibanding kita musnahinnya langsung banyak kan. Bisa kalau pakai pihak ketiga begitu. Jarang sih industri musnahin sendiri karena kapasitasnya kan gede. Beda sama apotek ataupun mungkin tapi rumah sakit juga pakai pihak ketiga loh karena kan rumah sakit itu banyak kayak sisa infus-infus segala macam kan. Nggak mungkin dia musnahin sendiri. Kalaupun musnahin sendiri mau berapa gede insenerator, ya kan? Kayak gitu. Jadi kita kumpulin biasanya di gudang reject dulu. Nanti kalau udah memang waktunya pemusnahan, dia akan ada listnya untuk produk-produk yang pengembalian dari customer yang udah expired date gitu. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu, atas informasinya. Oke. Yang lain gimana? Ada yang mau bertanya nggak? Sebelum kita lanjut. Sebenarnya nanti kita tuh ada kayak ada studi kasus ya, banyak studi kasus, tapi mungkin nanti studi kasusnya
setelah aku kasih materi QA ya, materi karena nanti studi kasusnya kalian harus buat namanya investigasi sama Kapa. Ya. Jadi takutnya nanti aku kasih studi investigasi Kapa dan HULS ya. Kalau di QC itu nanti kalian akan belajar ngisi HULS. Kita akan belajar ngisi HULS sama investigasi HULS ya. Jadi nanti aku kasih kasusnya mungkin abis aku ngasih materi penanganan penyimpangan HULS dan Kapa. Supaya nanti make sense kalian cara pengerjaannya. Ini aku kejar teori dulu. Oke, dia mau bertanya lagi nggak sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nggak ada nih. Paham semua, paham ya? Bedanya bahan kemas sama zat tambahan. Tapi ingat yang tadi aku sampaikan bahwa sekarang bahan baku dan zat aktif tetap harus dilakukan pemeriksaan detail di awal ya. Karena memang lagi marak kasus kemarin. Ya, jadi memang sekarang udah ada aturan baru. Itu harus dilakukan pengecekan detail di awal ya. Kalau memang memungkinkan harus diperiksa semua, ya kita harus periksa semua kalau memang ada yang mencurigakan. Kalau zat aktif pasti periksa semua. Gitu. Zat tambahan memang mainnya di identifikasi awal dulu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut PPT-nya. Masih terlihat ya? Masih, Bu. Kita lanjut ke area pemeriksaan QC yang dilakukan di produksi. Oke, produksi itu biasanya kalau untuk sediaan non steril itu ada sediaan solid, semi solid dan liquid secara general ya. Kemudian produksi untuk yang tadi aku udah jelasin ya, produk antara adalah tiap produk atau bahan yang masih memerlukan satu atau lebih tahapan pengolahan lebih lanjut untuk menjadi produk ruahan. Produk ruahan adalah tiap bahan yang telah selesai diolah dan hanya memerlukan pengemasan untuk menjadi produk jadi. Nah, pemeriksaan produk antara dan produk ruahan non steril ya. Jadi itu ada pemeriksaannya biasanya dilakukan oleh in proses kontrol IPC awal, tengah dan akhir ya. Nah, biasanya produk antara solid dan semi solid itu dilakukan ujinya banyakkan uji contohnya produk antara solid itu granul misalnya. Uji apa aja sih? Uji in proses kontrolnya ada uji kadar air ya. Tapi uji kadar airnya bukan pakai pH meter ya. Kalau pH meter itu nanti yang ada di lab biasanya. Kalau yang solid kita pakainya namanya moisture balance ya, uji susu pengeringan yang ada di produksi. Ya, tapi kalau yang liquid baru kita pakai pH meter ya. Liquid itu pH-nya kita pakai pH meter. Terus BJ-nya pyknometer. Ya, pyknometer. Kalau yang air ini maksudnya bukan pH meter, yang tadi yang di lab itu Calvisser, aku salah sebut, Calvisser ya. Nah, untuk sediaan tablet pengujian in proses kontrolnya untuk ruahan apa aja dilakukan uji waktu hancur. Ya kita juga kan kalau farmasis pasti belajar ya pas zaman di perkuliahan ada uji waktu hancur, uji kerenyahan, friability, kekerasan, ketebalan, uji bobot. Kapsul ada uji waktu hancur dan uji bobot. Terus tablet salut itu ada uji bobot, ketebalan, kekerasan dan waktu hancur juga. Karena akan berbeda antara waktu hancur inti dengan waktu hancur setelah disalut dengan syarat yang berbeda. Kemudian stripping itu akan ada uji kebocoran kemasan, kebenaran codingan, penandaan codingnya yang tercetak di stripping. Kayak gitu. Nah, untuk tahap pengecekan pengeringan granul, susut pengeringan, biasanya bagian produksi masukkan granul ke dalam alat moisture balance, kemudian dilakukan pemeriksaan sesuai waktu yang ditetapkan dan didapat ROD sesuai syarat ya. Itu caranya. Kemudian kalau uji bobot ya, bobot biasa kita timbang masing-masing bobot tablet atau kaplet sebanyak 10 untuk mengetahui bobot individu. Ya. Kemudian nanti timbang per 10 berapa bobotnya? Itu bobot tablet. Terus kita timbang masing-masing dari 10 tablet itu kita cek untuk bobot individu seperti itu ya. Kemudian untuk uji kekerasan kita biasanya periksa kekerasan 10 tablet menggunakan alat hardness tester. Nanti diisi di form IPC-nya. Tablet 1 kekerasannya berapa, tablet 2 kekerasannya berapa, tablet 3 dan sampai tablet 10. Untuk ketebalan, kita periksa ketebalan sebanyak 10 tablet menggunakan jangka sorong manual atau digital. Kebanyakan sih di industri farmasi kebanyakan udah pakai digital ya, jadi udah kelihatan angka ketebalannya berapa, jadi udah nggak usah nangkat-nangkat karena takutnya kan mata
karyawan IPC takutnya ada yang minus, ada yang silinder nggak kelihatan, salah baca gitu ya. Lebih enak digital, udah langsung ke-detect berapa. Terus kalau digital wajib dikalibrasi juga ya, walaupun manual dan digital itu alat ukur wajib dikalibrasi, dan semua alat IPC wajib dikalibrasi. Kemudian kerenyahan timbangan 10 tablet, kemudian masukkan ke timbang 10 tablet. Setelah kita timbang, masukkan alat ke dalam alat variability tester ya, yang berputar itu ya. Kemudian hidupkan alat selama 4 menit. Setelah 4 menit amati bentuk tablet. Jika ada jelas retak, terbelah, rusak, berarti kerenyahannya langsung TMS walaupun masih masuk syarat di bawah 1%. Kayak gitu ya. Jadi langsung masuk TMS. Kalau begitu ketemu pas di variability ada yang retak, pecah, terbelah ya, itu langsung syaratnya langsung TMS ya. Terus perhitungan itu nanti perhitungan untuk kalau misalnya masih utuh, masih nggak ada yang retak, pecah, terbelah, atau rusak, itu perhitungannya B1 dikurang B2 bagi B1 kali 100% ya. Bobot B1 itu bobot sebelum diputar, B2 itu bobot setelah diputar 4 menit. Terus waktu hancur, masukkan 6 tablet atau kaplet kapsul pada alat disintegration tester, atur suhu media 37 plus minus 2 derajat ya. Jadi seperti suhu di dalam tubuh manusia. Apakah hancur sempurna atau enggak, berapa lama? Jadi nanti ada persyaratannya. Tergantung kompendialnya. Ada si tablet A syaratnya harus hancur kurang dari 20 menit misalnya, atau tablet B kurang dari 30 menit, atau kurang dari 60 menit misalnya, atau kayak yang tablet-tablet sublingual yang kayak ISDN ya, itu kan harus kurang dari 2 menit malah ya. Jadi tergantung persyaratan di kompendialnya. Oke, untuk penyalutan sama ya, cek bobot tadi contohnya sama cara pengujiannya. Stripping itu kita cek kebocoran kemasan, masukkan, jadi tiap mesin stripping itu kan nanti keluar tuh 10 row stripping. Nah, itu langsung diambil 10 row, 10 kali. Maksud 10 row tuh misalnya anggaplah satu row itu satu strip. Jadi satu row kali 10 gitu, kayak gitu misalnya. Ke dalam digunting, kemudian masukkan ke dalam alat vakum yang berisi methylene blue. Ya, methylene blue hidupkan dengan skala alat vakumnya menunjukkan 600 mmHg. Kemudian setelah divakum ya, kasihlah misalnya 5 menit. Setelah vakum 5 menit, kita cek blister atau strippingnya yang kita cemplungkan tadi. Kira-kira di tabletnya basah enggak, atau tabletnya misalnya ada warna birunya enggak, atau basah dikit, itu berarti udah ada bocor. Kalau ada bocor ya kita koordinasi lagi ke petugas operator produksi untuk melakukan setting ulang mesin. Sampai dilakukan hasil in proses kontrolnya nggak bocor, baru proses produksi boleh jalan untuk stripping ya, seperti itu. Kemudian untuk dry syrup ya, dry syrup itu kita cek juga bobot ya, bobot minimal ya. Ambil 10 wadah, siapkan gelas ukur. Jadi bobot yang ada di dalam botolnya itu apakah sama dengan bobot yang dipersyaratkan dalam base record ya. Gelas ukur dituang lagi tuh ke gelas ukur. Nah, kira-kira mendekati nggak bobotnya ya. Sesuai nggak dengan label klaimnya, itu dicek 10 botol ya minimal. Nah, untuk kapsul bobot dan waktu hancur ini mungkin aku belum nambahin. Sebenarnya dari sirup itu dicek juga uji kebocoran dari si botolnya ya, tapi dia pakai metode basah ya, jadi dicemplungin juga nih, sama nih, dicemplungin kayak di stripping, sama dicemplungin di air. Masuk nggak tuh airnya ke dalam botol ya. Terus pengisian kapsul itu cek bobot dan waktu hancur ya. Kapsul sama nih, jadi 10 kapsul dikonversi antara cangkang kosong dengan bobot isi plus kapsul. Nanti ketahuan kan bobot isinya berapa, kapsulnya berapa setelah kita cek cangkang kosongnya. Waktu hancur ya sama ya caranya, tapi menggunakan 6 kapsul ya. Sama tadi kan tablet, ini kapsul. Oke, terus untuk liquid ya, untuk pengisian kita lakukan uji volume terpindahkan sama kebocoran juga. Volume terpindahkan biasa ambil 10 botol juga sediaan sirup, isi tuang masing-masing ke dalam gelas ukur atau beker gelas, ditara dan didiamkan, hasilnya sama atau enggak volume dengan bobot. Ya, terus kalau misalnya itu kita juga lakukan tambahan uji BJ sampel ya, di lab biasanya uji BJ. Jadi untuk melihat apakah sirupnya itu kekentalan atau enggak gitu loh. Kan ada syarat BJ-nya juga tuh di sirup biasanya. Sama nih uji kebocorannya, kalau sirup yang liquid uji kebocorannya mirip seperti yang strip, cuman bedanya kalau yang liquid yang si sirup yang cairan dia nggak pakai larutan methylene blue, jadi dia
di balik botolnya itu pakai vakum yang kering. Jadi kita mau lihat apakah begitu di balik botolnya dijungkir balikin ya, terlihat nggak keluar cairannya dari ulir botolnya tersebut kayak gitu. Ya, kemudian untuk sediaan semi solid atau tube ya, pengisian bobot minimal dan kebocoran kerapian kemasan. Nah, caranya ambil 10 tube, timbang masing-masing, kemudian buka tube kosong, keluarkan isinya, cuci tubenya, gunting. Jadi kita mau tahu timbang bobot tubenya baru plus isinya. Nanti dikurangi bobot tube plus isi, kan tadi udah ditimbang, baru dikurangi nanti bobot tubenya. Jadi ketahuan isinya berapa. Kayak gitu ya. Terus caranya sama, uji kebocoran sama dengan uji kebocoran strip juga bisa dilakukan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk uji laboratorium QC produk antara dan ruahan, untuk sediaan tablet, produk antara granul itu dilakukan uji identifikasi, penetapan kadar, ruahan uji identifikasi, penetapan kadar, dan uji disolusi. Untuk sediaan semi solid sirup, uji identifikasi. Jadi kalau yang tadi ini, uji yang ada di dalam produksi ya, yang dilakukan oleh orang in process control. Tapi kalau uji yang ini adalah uji yang sampelnya dinaikkan ke lab. Ya, lab melakukan uji apa aja tuh di lab tuh. Ya, kalau sediaan tablet granul ada uji identifikasi sama kadar granul. Untuk produk ruahan itu dilakukan uji identifikasi kadar dan disolusi ya. Ya, kalau ada juga tambahan beberapa tablet yang memang misalnya miligramnya kecil, ada uji keseragaman kandungan. Yang miligramnya di atas 50 ada keseragaman sediaan ya. Banyak kan yang ditambahkan yang uji keseragaman kandungan. Ya, biasanya di bawah 25 mg dosis tabletnya. Untuk sediaan sirup dan semi solid itu ada uji identifikasi, uji pH, kekentalan, viskositas, penetapan kadar, dan uji mikrobiologi sesuai rujukan di Kompendia. Biasanya sih sediaan sirup banyak uji mikrobiologinya. Ya. Terus pemeriksaan, nah kalau untuk sediaan steril apa aja yang dilakukan pemeriksaan, mirip sih sama non steril ya, cuman pemeriksaan in prosesnya IPC-nya ada volume, bobot filling, endotoksin, osmolalitas, uji visual, kadar, bioburden ya, pH, impurities. Kalau untuk in proses kontrolnya sebelum kemas primer, semua uji di atas udah dilakukan tambahan uji namanya sterilitas. Ya, in proses kontrol pada saat kemas itu dilakukan pengecekan coding, ada uji kebocoran. Nah, untuk pemeriksaan air sendiri, itu pemeriksaan air kan biasanya di proses produksi itu kita menggunakan air namanya kita sebut purified water ya. Nah, itu dilakukan pemeriksaannya oleh Departemen QC, rutinitas air, itu ada cek pemerian, konduktivitas airnya itu tidak boleh lebih dari 1,3 mikrosiemen ya. QS itu mikrosiemen. Jadi tidak boleh lebih dari 1,3 mikrosiemen. Ini kurang tanda lebih teman-temannya ya. Tidak boleh lebih dari 1,3, maksimal itu 1,3 lah. pH-nya 6 sampai 7. Kimianya juga dilakukan uji TDS, total dissolved solid ya, kemudian kandungan logam berat, sulfat, klorin, dan biologinya. Biologinya kayak mungkin mikrobanya ya. Biologi itu maksudnya mikrobiologinya nih, kurang ketik nih mikrobiologinya ya. Terus ada uji TOC juga, total organic carbon itu juga dilakukan. Nah, tapi kalau uji conductivity sama pH itu harian, yang ini ujinya mingguan, secara general TOC itu 2 minggu sekali. Nah, untuk pemantauan lingkungan produksi itu dilakukan uji apa aja? Produksi non beta lactam biasanya dilakukan uji 3 bulan sekali dengan cawan papar, yang beta lactam 6 bulan sekali air sampler dengan HPLC. Ya. Kalau yang steril dia lebih sering karena kelasnya adalah kelas A. Nah, untuk sampel pembanding dan pertinggal. Nah, apa sih bedanya sampel pembanding dan pertinggal? Sampel pembanding itu sampel suatu batch bahan awal dan bahan pengemas atau produk jadi yang disimpan untuk tujuan pengujian bila ada kebutuhan selama masa edar terkait dari batch yang tersebut. Terus sampel pertinggal, sampel produk jadi dalam kemasan lengkap. Bedanya kalau pembanding nggak perlu kemasan lengkap, dia bisa tanpa kemasan lengkap gitu. Tapi kalau kalian mau nyimpen dengan kemasan lengkap juga nggak ada masalah
Ya, cuman bedanya kalau sampel pertinggal itu harus plek-plek lengkap karena untuk mengecek apa yang sesuai dengan lengkap barang yang kita kirimkan di pasaran. Kayak gitu. Jadi dalam kemasan lengkap dari suatu batch disimpan untuk tujuan identifikasi contoh tampilan kemasan, label, brosur, nomor batch, tanggal daluarsa apabila dibutuhkan selama masa edar terkait batch yang terkait. Nah, ini untuk Hulse. Nih, untuk Hulse nih aku jelasin sekilas terkait Hulse ya. Hulse itu adalah tujuannya untuk mengevaluasi dan mendokumentasikan kemungkinan letak kesalahan sehingga diperoleh spesifikasi yang sama terhadap standar yang ditetapkan. Jadi jika ada suatu masalah TMS di laboratorium QC itu akan harus Departemen QC wajib membuat laporan Hulse kita sebutnya ya. Nah, prosedurnya pertama segera melaporkan ke atasan atau supervisor atau manajer jika ada terjadi namanya Hulse. Ya, setelah supervisor melakukan evaluasi awal terhadap hasil pemeriksaan di luar spesifikasi, ya kita mengevaluasi kembali cara kerja pada saat menyiapkan sampel dan pada saat melakukan pemeriksaan. Antara lain harus dicek sampel yang dianalisisnya sudah benar atau belum. Jadi nanti di dalam Hulse kalian akan mengecek apakah sampel analisisnya sudah benar belum, prosedur pemeriksaannya sesuai protap atau enggak, pengujiannya mengikuti prosedur yang berlaku atau enggak, penggunaan reagennya udah benar atau belum nih, reagen yang digunakan kadaluarsa atau enggak, baku pembanding yang digunakan penanganannya udah benar atau belum, pemipetannya udah benar atau belum, pengocokannya udah sesuai belum, pemisahan, pengenceran, dan pelarutannya sesuai prosedur atau enggak, pencatatan data pengukurannya udah benar atau belum, uji kesesuaian sistemnya atau validasi metode analisanya udah dilakukan atau belum, perhitungan kalkulasinya udah benar atau belum, tren datanya gimana, sering TMS atau enggak, itu dicek nanti. Terus setelah itu kita juga melakukan evaluasi kembali alat yang digunakan, antara lain timbangan sudah terverifikasi atau belum, terkalibrasi, alat kaca instrumen yang digunakan sudah benar atau belum, alat kaca instrumen dalam keadaan bersih atau enggak, takutnya belum bersih terkontaminasi sama reagen sebelumnya misalnya. Alat dan kaca ya, jadi sudah terkalibrasi atau belum, ya untuk alat ukur udah terkalibrasi atau belum. Terus evaluasi juga analisnya udah dikualifikasi atau belum, yang megang itu analis baru atau analis yang udah pengalaman. Nah, apabila ditemukan akar permasalahan di dalam pemeriksaan, Departemen QC harus melakukan perbaikan, corrective action atau investigasi lanjutan tidak diperlukan. Tapi kalau belum ditemukan akar masalah, dilanjutkan dengan investigasi secara mendetail ya. Apabila tidak ditemukan root cause dalam pemeriksaan, laporan hasil uji di luar spesifikasi harus dilaporkan tetap ke Departemen QE ya, dan departemen terkait untuk bersama-sama melakukan investigasi dengan lanjutan menggunakan form penanganan penyimpangan. Jadi kalau tidak ditemukan masalah, udah dicek semua memang nggak ada masalah, kan takutnya ada masalah berhubungan dengan, jadi harus dilanjutkan dengan form penanganan penyimpangan. Ya, jadi dia ada form yang berbeda antara Hulse dengan penanganan penyimpangan. Hulse itu apa yang diperiksa di lab, penanganan penyimpangan itu pengecekan lanjutan yang ada di produksi. Karena produksi itu tidak memakai Hulse, dia pakai form penanganan penyimpangan dan investigasi. Kemudian dilakukan trending terhadap Hulse, ditemukan selama setahun juga, nanti bikin tren data Hulse. Jika sering terjadi Hulse itu dikategorikan dari human error, alat, metode, prosedur, treatment bahan, material, lingkungan, dan lain-lain. Gitu ya. Terus untuk kualifikasi analis yang akan dikualifikasi adalah biasanya analis, kita cek dulu dasar pendidikannya, analis kimia atau analis farmasi ya, makanya sesuai dengan ketentuan CPOB yang terbaru ya, kita pakai 2018. Kemudian analis ini contoh perusahaan aja aku hapus ya. Analis yang dikualifikasi minimal sudah bekerja 3 bulan di laboratorium fisika atau laboratorium kimia dan mikrobiologi minimal. Itu tergantung perusahaannya, nanti dia mau pakai aturan yang seperti apa. Analis dikualifikasi dengan cara biasanya kita kasih sampel juga dengan konsentrasi tertentu, lalu suruh mereka lakukan pemeriksaan. Nah, ini penting nih supaya kita tahu nih analis yang melakukan pemeriksaannya itu tepat atau enggak, melihat cara kerja analis tersebut apakah sudah sesuai dengan cara analisis fisika, kimia, atau mikrobiologi yang benar, melihat kemampuan menghitung analis agar hasil perhitungannya sudah benar. Terus untuk pemeriksaan sampel, syarat kelulusan hasil recovery pemeriksaan yang dilakukan analis yang sedang dikualifikasi itu harus bernilai 98 sampai 102%.
Kualifikasi untuk dilakukan setiap tahun sekali, bisa juga untuk updatean dari kualifikasi analis, atau lebih cepat jika analis tersebut sering melakukan kesalahan dalam analisis. Nah, ini ada tugas tambahan dari saya untuk kalian guys ya teman-teman. Mahasiswa apoteker yang paling ganteng, cantik-cantik, dikumpulkan nanti di email ke Bu Lindi di pertemuan selanjutnya. Ya, karena pertemuan selanjutnya cuma 2 hari, paling seminggu lah ya dikasih, nggak mungkin 2 hari. Ya, buat kelompok lalu bikin makalah lengkap untuk uji in process control untuk sediaan steril. Oke, kita buka lagi sesi tanya jawab sebelum kita close perkuliahan hari ini. Oke, kita buka lagi sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nih, kok pada diem semua? Masih nyambung nggak nih internet? Masih nyambung Ibu. Oh, pikir nggak connect lagi nih, pada diem aja deh tadi. Gimana, udah paham ya kurang lebih ya? Atau ada yang masih mau ditanyakan? Ibu maaf, saya ingin bertanya. Sebelumnya maaf Ibu yang nggak bisa on cam karena masalah jaringan. Saya ingin bertanya mengenai produk antara dan produk ruahan. Itu ditempatkan dalam satu gudang dengan pemisahan rak saja atau terpisah ya Ibu gudangnya? Oh, oke. Pertanyaan yang bagus. Ya, jadi kalau produk ruahan antara itu kan memang produk yang masih on proses diproduksi. Jadi tidak disimpannya di gudang, tapi di ruangan WIP, work in process, di dalam produksi. Tergantung departemen produksinya punya WIP-nya banyak atau enggak. Kalau misalnya dia punya WIP-nya cuma 1, dia akan pisahkan dalam rak yang berbeda. Jadi nanti raknya ditandain ini untuk produk antara, ini untuk produk ruahan. Kalau memang produksinya masih sedikit. Tapi kalau produksinya memang banyak ya, kayak produksi yang Halo Ibu. Keputus ya? Putus lagi kayaknya. produk jadi sudah dalam kemasan yang udah di packing dalam dus ya, misalnya stripping udah di packing dalam kemasan folding box terus masuk ke dalam dus coklat. Nah, itu baru nanti disimpannya di gudang. Jadi yang disimpan di gudang itu hanya bahan baku. Bahan baku itu bahan aktif, bahan tambahan ya, yang setelah dilakukan penimbangan itu nanti balik ke gudang. Terus bahan kemas ya, bahan kemas primer, sekunder, tersier. Nah, itu disimpannya di gudang sama produk jadi. Tapi kalau untuk produk ruahan dan antara itu disimpannya di ruangan produksi, kita sebutnya namanya WIP, work in process. Gitu. Gitu Kak, siapa tadi? Kak Stafna. Stafna ya, terima kasih Ibu. Paham ya? Nanti kalian lihat pas keliling di produksi, Pak mau lihat dong WIP-nya di mana gitu ya. Kalian lihat apakah mereka digabung atau dipisah. Jadi tidak disimpan di gudang, tapi harus disimpan di produksi. Karena kan Ibu, masih ya. Maaf, ada tambahan lagi pertanyaan. Kalau sudah jadi produk antara, itu harus ke QC lagi dulu nggak sih Ibu? Iya, jadi memang ya sama QC itu kan kerjanya banyak tuh pasti tuh kan. Dari bahan baku diterima aja dia harus cek semua tuh sampai impurities ya kan. Terus berarti kalau mereka udah menyatakan rilis kan berarti udah boleh dong dipakai produksi kan. Diolah tuh sama produksi jadi produk antara. Nah, tadi yang kayak tadi kan ada itu tuh ada pengecekannya tadi in process controlnya dicek misalnya granul. Granul kan kita sebutnya masih produk antara ya karena kan masih ada tahap cetak, ada tahap stripping ya kan. Nah, itu dicek misalnya kadar airnya, terus naikin lagi sampelnya ke atas. Tetap setiap tahapan dari produk antara ke produk ruahan itu setiap tahapan proses akan dicek oleh QC, akan dicek kadarnya, keseragaman kandungannya, ya akan dicek. Tapi kalau produk antara granul nggak ada disolusi karena kan belum jadi tablet kan, masih dalam bentuk granul. Jadi dia lebih arah ngeceknya keseragaman kadarnya. Ya, sama keseragaman kandungan masing-masing, istilahnya perataan homogenitas dari si sediaan granulnya itu sama kadar airnya.
Tapi kalau nanti tablet ada pengecekan di solusi lagi nanti di QC-nya. Jadi tiap tahapan granul ke cetak itu harus rilis dulu dari lab, dari QC kasih label hijau dulu baru boleh lanjut ke tahapan proses cetak misalnya. Oh, cetak mau ke coating, dicek dulu sama QC di cetaknya baru ke coating. Kayak gitu. Jadi tiap Jadi tahap tiap ya. tahapan. Hmm. Kecuali nih suatu industri itu udah punya data trennya, dia bikin kajian resiko, dia mau ngurangi pemeriksaan. Misalnya, oh dia mau dari granul udah langsung nanti pemeriksaan di finish produk aja di setelah produk di coating misalnya. Tapi tetap ada konsekuensi. Konsekuensinya begitu ada yang TMS dicetak apa yang terjadi? Mereka kan harus rework tuh. Ya kan? Tapi kalau kita melakukan tiap tahapan kan kitanya udah aman nih untuk jalanin the next step kayak gitu. Ya baik Ibu, terima kasih. Oke. Yang lain gimana, yang mau bertanya enggak? Tadi tugas udah paham ya, bikin kelompok aja ya. Karena waktu kita terbatas jadi nggak mungkin sempat untuk menjelaskan semua. Jadi kalian cari makalah terkait uji sediaan steril ya. Tapi nggak tahu nih UIN kalian dikasih tempat PKPA ada perusahaan yang ada produk sterilnya nggak tuh nanti? Udah dapat belum sih pengumuman PKPA belum ya? Belum semua Ibu. Tapi tetaplah ya belajar, mana tahu nanti bekerjanya di perusahaan steril ya kan? Iya, amin. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, waktu kita sudah habis ya? Karena kan udah buat persiapan kalian mau berbuka nih. Jadi tugas khususnya nanti dikumpulinnya minggu depan ya. Nanti bentuk kelompok aja. Berarti kan 60 orang kurang lebih ya. Satu kelompok 10 orang, 11 orangan lah ya. Jadi bentuk 6 kelompok aja. Gitu. Ya nanti juga the next tugas bisa per kelompok juga nanti. Jadi lebih enak nanti pas ininya 6 kelompok aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi bikin kelompok dari sekarang, nanti the next tugas kelompoknya samain aja gitu. Jadi nggak cari-carian kelompok lagi. Oke ya, nanti kalau ini ada pertanyaan nanti mungkin bisa next materi kita kalian bisa bertanya lagi ya. Oke, sekian materi perkuliahan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semua. Waalaikumsalam, Ibu. Iya, Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu.